Jemaah yang dimuliakan Allah, saya mengutip dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadisnya yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Beliau baru menyampaikan hadis yang ke-11. Saya bukan menggantikan beliau, tapi hanya menyampaikan, mengisi daripada kekosongan pada subuh ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi, beliau adalah ulama yang dilahirkan di bulan Muharram tahun 631 di suatu dusun, yaitu di Nawa, daerah Damaskus. Usia sampai 45 tahun beliau wafat. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, wabil khusus kitab Arba'in An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Hasai An-Nawawi. Itu nama jelasnya Imam An-Nawawi. Maka ada satu ulama Indonesia yang mengharapkan orang tuanya menjadi seperti Imam An-Nawawi adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Itu harapan kedua orang tuanya agar bisa meniru putranya menjadi Imam An-Nawawi. Beliau dari Tangerang, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah, dengan izin Allah beliau bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Itulah salah satu ulama Indonesia yang mampu pada saat itu menjadi imam di Masjidil Haram, Imam An-Nawawi. Dan banyak juga karangan-karangan Imam An-Nawawi disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satunya dalam kitab Arba'in ini. Dan beliau Abu Ja'far Cecep Ar-Rahman pun beliau membawakan suatu syarah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-19, hadisus tasi'a asyara an Abi Abbasi Abdullah bin Abbasi radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajiduka tujahaka idza sa'alta fas'al lillah wa idza ista'anta fasta'id billah wa'lam anna al-ummata liwajtamaiti ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad khataballahu lak wa in khiftani ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad khataballahu alaik rufi'al aqlamu wa khaffati khussufu rawahu Tirmidzi. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-19 diriwayatkan oleh Abbas, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abbasi Abdullah Abbas radhiyallahu taala anhuma
berkata, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, inni u'ilmuka kalimatin, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jadi Rasulullah SAW sedang menaiki unta. Ibnu Abbas mendengar memberikan nasihat kepada seseorang pemuda saat itu. Ya gulam, inni u'ilmuka kalimatin, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada anak muda itu? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah yadiduka tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, ihfadillah yadfahka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Rasulullah SAW menganjurkan kepada anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang harus dijaga? Maka Syekh Nawawi Al-Bantani menjagakan adalah agama Allah, adalah perintah-perintah Allah yang harus dijaga, termasuk akidah Allah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jaga sampai akhir hayat. Maka orang-orang yang mampu menjaga kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat, dakhalal jannah, adalah orang yang akan diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khotimah dan akan dimasukkan Allah dalam kondisi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi membacakan satu ayat dalam Al-Qur'an, innal ladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulu salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi baik, hablum minallah hablum minan nas, menjaga Allah, akidahnya dijaga olehnya sampai akhir hayatnya, maka tatkala ruhnya dipisahkan dengan jasadnya, maka ruhnya disambut oleh para malaikat Allah dengan ucapan yaqulu salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan melindungi setiap langkah-langkah kita apabila kita dalam koridor perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian kepadanya, tadi saya sampaikan dalam ayat tadi bahwa dia akan diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ihfadillah tajiduka tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau, apa itu? Tajidu tujahaka, jika engkau akan meminta pertolonganmu. Ihfadillah tajidu tujahaka, niscaya engkau akan mendapatkan di hadapanmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjaga yang tadi saya sampaikan, akidah kita,
keimanan kita, keislaman kita, dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan akan mendapatkan sesuatu di hadapan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu ayat yang memberikan motivasi kepada kita apabila kita menjaga agama Allah, menjaga daripada keimanan Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan dalam rangka perintah Allah, tatkala melaksanakannya hanya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi saya kembalikan kepada hadis yang tadi disampaikan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduka idza sa'alta fas'alillah, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu, akan mendapatkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang menjaga agamanya. Wa idza ista'anta fasta'id billah, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Fasta'in billah, jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan pada seorang pemuda dengan ucapan wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ya, semuanya permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap waktu membacakan surat Al-Fatihah dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa'lam, ketahuilah, al ummata law ijtama'ta, apabila semua umat dikumpulkan atau terkumpulkan, ala ayyang fauka bisyai'in, untuk mendapatkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yang fauka illa bisyai'in qad kataballahu lak, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, sesuatu kemanfaatan, sesuatu yang kita kerjakan itu semuanya illa biidnillah, dengan izin Allah. Kita pada subuh ini dari rumah melangkahkan kaki kita untuk hadir di masjid ini dengan izin Allah, maka kita selalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah menegaskan kepada seorang pemuda, wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'u bi syai'in,
Ketahuilah wahai pemuda, apabila semua umat dikumpulkan untuk mendapatkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, ayyang fauka illa bi syai'in qad kataballahu lak, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan izin Allah. Maka kita dianjurkan apabila kita mendapatkan sesuatu, ucapkanlah kalimat alhamdulillah, karena ini adalah tidak semata-mata kita melangkah, tidak semata-mata kita beribadah, tidak semata-mata kita ikhtiar, tidak semata-mata kita berimpak dan bersedekah dan beramal soleh, semuanya illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Maka perkuatlah dengan apa? Dengan niat. Innama a'malu binniat. Sesuatu amal bagaimana niat kita. Maka apabila kita yakin wa huwa mu'minun, dengan hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan keimanan hanya mengharap ridhonya, yakin wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wala nazziyannahum ajruhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih baik lagi dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perbaharuilah niat kita, karena niat yang baik itu, mohon maaf, kita mempunyai musuh, satu musuh, hanya satu musuh yang selalu menggoda kita agar niat yang kita laksanakan, yang akan kita laksanakan, menjadi bubar, tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan laknatullah. Maka dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala selalu menghimbau kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah, artinya laksanakan perintah-perintah Allah, tidak memandang kiri dan kanan, bisyarra wa dharra, dalam kondisi situasi dan apapun, bisyarra wa dharra, kondisi apapun, ini perintah Allah, tidak memandang kiri dan kanan, depan dan belakang, ini hanya perintah Allah. Insyaallah kita akan mendapat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan kita diingatkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesuatu yang akan menjerumuskan kamu, sesuatu yang akan menghilangkan pahala kamu. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saya ulangi kembali bahwa perbaharuilah niat kita setiap kita akan melaksanakan sesuatu kebaikan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan selalu menggoda kepada kita. Ustaz Salimin Dani mengajarkan kepada kita 8 pintu setan yang selalu menggoda kepada kita semua. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah apabila kita akan melaksanakan suatu ibadah, maka tanamkanlah dalam hati kita lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia,
bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Innal ladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakuni asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, orang-orang yang menafkahkan hartanya, jiwanya, ibadahnya ria'an nas, riak karena manusia, karena ingin dipandang manusia sebagai dermawankah, sebagai orang yang alim dan lain-lainnya. Ria'an nas, kata Allah, wala yu'minuna billah, mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah, kepadaku. Wala bil yaumil akhir, mereka tidak percaya kepada hari akhir, pembalasanku. Wa may yakuni syaitana lahu qarinan fasa'a qarina, dan sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah riya karena manusia, orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan riya karena manusia adalah teman-teman syaitan, dan seburuk-buruk teman adalah syaitan. A'udzubillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada hadis arba'in, hadis yang ke-19, i'lamu annal ummata law ijtama'ata ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad khataballahu lak. Ketahuilah, apabila semua umat dikumpulkan untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izinku, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nittama'u ala an yadrubuka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad khataballahu alaik. Dan seandainya mereka kukumpulkan untuk memintakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, maka mereka tidak dapat membahayakan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, apabila semua manusia, saya syarahkan, apabila semua manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan untuk memberikan madharat, untuk memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, madharat itu tidak akan menimpa kepada diri kita kecuali dengan izin Allah. Maka saya membaca di sini ada kitab hadis kursi, kemarin Bapak Haji Sigit membacanya. Ada satu kalimat hadis kursi, itu adalah hadis firman Allah yang langsung diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat seseorang untuk dimuliakan di muka bumi ini, maka apabila orang-orang itu dikumpulkan untuk agar kemuliaan itu diberikan kepadanya, agar tidak diberikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tetap kepadanya. Dan apabila dalam hadis kursi itu, apabila seseorang ingin memberikan, mencelakakan seseorang, umat manusia akan mencelakakan seseorang kepada hamba Allah, semua manusia akan mencelakakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keselamatan untuknya. Bagaimana kisahnya para nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, banyak para nabi, banyak para sahabat, ya,
yang akan dicelakakan oleh manusia yang dengki, iri, dengki dan kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Maka dalam hadis ini, wa anih tamau ala ayadruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka pun mengumpulkan untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Rubi'al kalamu wa khaffatil khusuf. Pena-pena catatan-catatan takdir manusia telah ditentakkan, telah diangkat, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhil Mahfuz. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengambil satu ayat dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum syam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati, semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah jamaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 organ tubuh ini dalam rangka hidup di muka bumi ini untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hadis yang pertama, apabila kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dikembalikan, apabila kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan menambah syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-19 itu ada 2 hadis yang ditampilkan. Yang kedua adalah hadis yang disampaikan oleh At-Tirmidzi, wa qala hadisu hasanun sahihun wa fi riwayati ghairu Tirmidzi, ihfadillah tajidu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Wa taraf ila Allah fi rahati ya'rifaka fi siddati. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ini hadis yang dari At-Tirmidzi. Jadi kenalilah Allah di saat senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di saat kita susah. Wa'lam anna ma akhfadha lam yakun liyudhi'aka. Ketahuilah bahwa apa saja yang meliputi dirimu maka tidak akan pernah menimpamu. Semuanya adalah dengan izin Allah. Wa ma asabaka lam yakun liyukhlitaku. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa'lam an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa an faraqta ma'al karbi. Kelapangan itu bersama kesulitan. Wa an ma'aka usri yusra. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis dari Tirmidzi menegaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi nasihatnya, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, maka Allah akan mengenalmu di saat susah.
ketahuilah bahwa apa saja yang meliput dirimu, sesuatu yang kita laksanakan, sesuatu yang kita hadapi, tidak akan menimpamu hanya kecuali izin Allah. Wa ma asabaka lam yakul lidku, bersama kesabaran. Kita selalu dianjurkan untuk sabar dan sabar dalam kehidupan kita. Karena kita dalam kehidupan kita, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah uji dan uji dengan sesuatu. Maka apabila kita sabar dan sabar tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah, maka insya Allah innallaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama orang yang selalu berbuat kesabaran. Wa anfarqa ma'al karbi, kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi yakin jamaah yang dimuliakan Allah, apabila dalam kehidupan kita mendapatkan kesulitan, dengan kesabaran itu maka kesulitan itu akan sirna, karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita selalu tawakal di dalamnya, dalam kehidupan kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, menyampaikan, membacakan hadis arba'in, hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita mampu memetiknya untuk dalam kehidupan kita. Semoga kita dalam kehidupan kita selalu memohon dan memohon agar kita selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala setiap kita melangkah. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan, infak dan sedekah yang kita nafkahkan untuk kemakmuran Masjid Al-Furqan, wabil khusus sekarang Masjid Al-Furqan, panitia pembangunan Masjid Al-Furqan sedang membangun menara syiarnya Islam di lingkungan Taman Galaksi. Silahkan sisihkan sebagian harta kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya dan akan mencatatnya sebagai amal soleh. Untuk motivasi kepada kita, kita buka surat Al-Baqarah 161, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berikan misal orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, untuk jalan Allah, untuk syiarnya Allah. Allah akan lipat gandakan bagaikan satu butir menjadi satu pohon. Pohon itu bercabang 7, satu cabang berbuah 100. Yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan satu berbanding 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha Kaya, Allah Maha mengetahui bima kunu yaksubun, apa yang telah kita nafkahkan. Silahkan sisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan menara. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita semua. Harta kita akan membersihkan harta kita. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.